Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, atau malam. Kembali lagi di channel Missing Link Story. Dalam video ini, saya akan menjelaskan materi tentang bunker Gunung Putri Lembang. Bagi kalian yang belum menonton video yang sebelumnya, kalian bisa tonton di link yang ada di deskripsi atau yang ada di pojok kanan atas. Daripada berlama-lama, mari mulai saja penjelasannya. Bunker Gunung Putri Lembang. Selama beberapa abad, Nusantara atau Indonesia mengalami penjajahan dimulai dari Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, hingga Jepang. Penguasaan dari para penjajah pada umumnya membuat sarana pertahanan, baik itu berupa camp militer, goa, pos penjagaan, hingga bunker. Pembahasan kali ini kita akan khususkan pada bunker yang tepatnya berada di Gunung Putri Lembang. Konstruksi bunker sangat bermacam-macam. Yang populer di Indonesia adalah tinggalan Belanda dan Jepang. Konstruksi tersebut dapat diidentifikasikan melalui langit-langit, bagian atap bunker, bagian dinding bunker baik dinding dalam maupun dinding luar, dan daun pintu atau daun jendela. Ada beberapa hal yang khas membedakan dua tinggalan tersebut. Pertama, konstruksi bunker tinggalan Belanda, terutama pada dinding dan atap sangat rapi memperhatikan fungsi. Satu, konstruksi bunker tinggalan Belanda, terutama pada dinding dan atap sangat rapi dan memperhatikan finishingnya. Sampai bunker tersebut harus dilakukan pengecoran dinding sehingga terlihat seperti bangunan yang layak, bahkan menggunakan daun pintu dan daun jendela sampai engselnya untuk sistem buka tutup jendela dan pintunya. 2. Konstruksi bunker tinggalan Jepang terkesan asal-asalan, bukan finishing yang dipentingkan tetapi fungsinya. Selama bunker itu kokoh, maka bunker langsung digunakan sehingga konstruksinya seperti bangunan yang setengah jadi. Untuk atap dari kedua tinggalan tidak dapat diidentifikasikan karena beberapa bunker Belanda tidak selalu beratap datar atau horizontal. Semakin berkembangnya pengetahuan, bentuk atap bergeser menjadi setengah lingkaran atau melengkung. Tujuannya agar bobot di atas bunker tidak bertumpu dalam satu titik. Sedangkan bunker Jepang sejak awal pembuatannya berbentuk melengkung sehingga meskipun konstruksinya yang sederhana, bunker tersebut cukup kokoh untuk kepentingan militer Jepang. Jika dilihat dari konstruksinya sesuai penjelasan di atas, bunker yang ada di Gunung Putri Lembang adalah bunker Belanda. Bunker tersebut kemudian dialihfungsikan oleh tentara Jepang yang memang pada umumnya bunker Jepang itu berada di tepi pantai, gunanya mengintai musuh yang datang dari lautan. Dilihat dari kedatangannya, memang Jepang masuk ke Indonesia pada masa Perang Dunia II, yang pada saat itu Jepang berusaha menguasai wilayah Asia Pasifik. Indonesia menjadi tujuan bagi Jepang untuk memenuhi kebutuhan pokok negara induknya. Penyerangan Jepang di Indonesia dimulai pertama kali di daerah Kalimantan Timur, yaitu daerah Tarakan pada 10 Januari 1942. Jepang kemudian melancarkan kekuatan militernya yang besar kepada Pulau Jawa agar berhasil merebutnya kekuasaan dari Belanda dengan mudah. Kekuatan Jepang ini khususnya dipergunakan untuk merebut Pulau Jawa dengan komando tentara Osamu Butai yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Hitoshi Imamura. Sarana pertahanan militer Jepang di Indonesia pada umumnya ada dua, yaitu bunker dan goa. Secara fungsi keduanya hampir sama, tetapi seperti penjelasan di awal. Perang Pasifik semakin lama melemahkan posisi, kedudukan, serta sepak terjang Jepang. Untuk mengatasi masalah tersebut, Jepang melakukan dua strategi, yaitu non-fisik dan fisik. Strategi fisik yaitu membangun sarana pertahanan yang disesuaikan dengan kondisi geografisnya. Sedangkan strategi non-fisik yaitu mengambil hati rakyat Indonesia agar simpati terhadap Jepang, sehingga rakyat Indonesia lebih kolaboratif terhadap Jepang. Bunker merupakan salah satu sarana pertahanan cenderung tersembunyi keberadaannya sehingga cukup efektif bagi militer Jepang mempertahankan wilayahnya. Wilayah Gunung Putri ini juga sangat strategis untuk memantau Bandung karena secara geografis yang berada di dataran tinggi membuat pandangan pengintaian sangat luas. Singkat cerita, Jepang berhasil merebut wilayah Ciater dan tidak lama kemudian juga Lembang berhasil diduduki Jepang. Berbicara mengenai bunker maka erat dengan kaitannya dengan musuh. Musuh yang dimaksud oleh Jepang sebenarnya bukan hanya Indonesia, tapi juga sekutu. Kejadian seperti inilah yang menjadi perhatian mengapa bunker ini dibangun, yaitu agar mengetahui kondisi musuh atau sekutu dari wilayah Bandung. Wilayah Bandung bagian utara memang menjadi primadona.
Bagi bangsa asing, kesuburan tanahnya, iklimnya yang tidak jauh dengan Eropa, bahkan letak geografisnya yang berupa dataran tinggi, menjadi sarana pengintaian di wilayah Bandung. Cukup banyak tinggalan bangsa asing di wilayah ini, mulai dari perkebunan, sarana pendukung astronomi, hingga kebutuhan militer seperti bunker ini. Semua tinggalan tersebut di masa pasca kemerdekaan ini menjadi cagar budaya yang harus dilindungi. Meskipun itu tinggalan dari penjajah, tetap kita harus peduli terhadap tinggalan tersebut. Karena itu berada di tanah air kita, maka tugas kita adalah merawatnya agar kelak generasi mendatang tetap mengenal sejarah perjuangan bangsa ini dan menghargai perjuangan panjang tersebut.